Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, jumpa lagi dengan saya Riana, sahabat rumah belajar dari Kota Berkah, kota yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Rusa. Konon katanya dahulu banyak populasi rusa yang hidup di Kota Rusa. Bahkan ada makanan khasnya nih yang terbuat dari daging rusa seperti sate rusa, bakso rusa dan juga dendeng rusa. Lezat kan? Mau mengenal lebih dekat atau mau mencicipi makanan khas dari Kota Merauke? Yuk kunjungi Kota Merauke. Nah, sahabat rumah belajar, di video kita kali ini kita akan share tentang pemanfaatan salah satu fitur rumah belajar, yaitu sumber belajar. Perlu teman-teman ketahui bahwa Pustekom atau Pusdatin saat ini telah membuat atau mengembangkan rumah belajar sejak tahun 2011 sebagai salah satu portal pembelajaran yang berbasis web yang berisi berbagai layanan pembelajaran. Rumah belajar terdiri dari fitur-fitur utama seperti sumber belajar, laboratorium maya, bank soal, dan juga kelas maya. Terdapat pula fitur pendukung seperti karya bahasa dan sastra, peta budaya, wahana jelajah angkasa, edugame, terus pengembangan keprofesian berkelanjutan. Rumah belajar merupakan portal pembelajaran resmi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa diakses secara gratis. Nah, kesemua konten tersebut dapat diakses secara langsung, secara online maupun secara offline. Dengan harapan adanya rumah belajar ini dapat menambah pengetahuan serta literasi bagi peserta didik maupun masyarakat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, bagi guru nih, secara garis besar, pola pemanfaatan sumber belajar itu dikelompokkan menjadi 3 macam. Pertama, pemanfaatan sumber belajar sebagai bahan referensi. Pembelajaran bahan ajar ya yang diambil dari sumber belajar dapat dijadikan sebagai referensi bagi guru untuk mengajar dan merancang pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan sumber belajar dalam pengembangan bahan ajar. Guru dapat melaksanakan pembelajaran harus memiliki atau menggunakan bahan ajar sesuai dengan kurikulum, karakteristik, sasaran, serta tuntutan pemecahan masalah belajar. Oke. Yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar sebagai media pembelajaran di kelas. Fitur sumber belajar dapat dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan demonstrasi. Pemanfaatannya pun dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi di kelas. Nah, yang berikutnya nih, buat bunda-bunda PAUD dalam menggunakan atau memanfaatkan fitur sumber belajar ya bisa dilakukan sebagai bahan referensi bagi guru dalam menyediakan atau menyiapkan bahan ajar. Seperti halnya kepada siswa, guru dapat memanfaatkan sumber belajar sebagai referensi tambahan dalam menyediakan bahan-bahan ajar bagi siswanya. Nah, bunda-bunda PAUD dapat mengambil sebagian dari materi yang ada dalam portal rumah belajar, terutama pada fitur sumber belajar, untuk ditambahkan pada bahan ajar guru. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam pembuatannya, ya guru dapat mempelajarinya dan mengunduh file tersebut. Tapi sebelumnya harus kita identifikasi dulu konten yang tersedia di dalamnya. Kemudian kita unduh, lalu disimpan pada perangkat komputer yang kita miliki. Selanjutnya, Bunda dapat memanfaatkan materi sumber belajar dan katalog medianya yang ada dalam sumber belajar seperti audio, visual yang tersedia di sumber belajar sesuai topik yang mau kita sampaikan, dengan memasukkannya ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang kemudian kita terapkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, saat pembelajaran saat ini ya, saat sekarang kita belajar dari rumah, guru dapat membagikan konten yang sudah di-download terlebih dahulu kepada anak melalui HP orang tua. Nah, demikian tadi sharing kita tentang pemanfaatan sumber belajar di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Cukup mudah bukan? Nah, karena itu, bunda-bunda, ayo kita akses portal rumah belajar, karena belajar di rumah saja bisa kita lakukan dengan memanfaatkan atau mengakses portal rumah belajar. Nah, terima kasih juga nih buat bunda-bunda atau teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang pemanfaatan rumah belajar. Terima kasih kepada bunda-bunda yang tergabung dalam KGTK Wilayah 3, bunda-bunda yang tergabung dalam PC Himpau di Semanggatan Miring, PC Himpau di Kurik, dan juga PC Himpau di Jagabog, serta bunda-bunda atau guru-guru yang tergabung dalam grup Nusantara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan berpartisipasi dalam kegiatan SRB Berbagi. Demikian dari saya, sangat mudah bukan kita mengakses portal rumah belajar. Demikian saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.